Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu. Karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita semuanya kesehatan dan kesempatan sehingga bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardhu isya berjamaah, sekaligus nanti dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih witir secara berjamaah. Kemudian salam tanpa lupanya kita hadiahkan ke seluruh alam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ustaz, alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini. Insya Allah Al-Ustaz kita pada malam hari adalah Al-Ustaz Berlian Siregar yang akan memberikan tausiah, sekaligus nanti kami minta untuk sekalian imam salat sunat tarawih nanti. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah Allah istiqomahkan hendaknya sampai akhir Ramadan pada tahun ini. Pada malam ini merupakan malam yang ke-9. Alhamdulillah sudah 8 hari penuh kita berpuasa. Semoga ibadah puasa kita, ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran dan lainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk isi waktu Bapak Ustaz waktu tepat silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ada 4 golongan manusia yang akan diharapkan Allah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan 4 golongan manusia yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Kata Rasul, ala akhbirukum an tuharramu alaihin nar. Apakah kamu mau aku kabarkan atau aku beritahu orang-orang yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka? Qalu, dijawab oleh sahabat, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasul. Siapa-siapa saja golongan manusia yang akan diharapkan Allah masuk ke dalam api neraka, kami ingin tahu ya Rasul. Qala, kata Rasul, an kulli hayyinin wa layyinin wa qaribin wa sahdin. Kalau kamu mau aku beritahu golongan-golongan manusia yang akan diharapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka, dengarkan kata Rasul. Yang pertama, hayyinin. Hayyinin itu artinya adalah orang yang tidak pernah resah dan gelisah dalam hidupnya. Walaupun banyak persoalan dan masalah di dalam hidupnya, tapi tak pernah dia resah dalam menghadapinya. Walaupun saat ini tren sawit, tapi dia tak resah, tenang dia. Walaupun jual beli itu agak kurang, tidak menjadi stres dia. Maka orang yang seperti ini diharapkan Allah masuk ke dalam api neraka. Maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar hati saya ini terus tenang dan tentram? Banyak persoalan dan masalah yang saya hadapi, persoalan kehidupan dunia, persoalan anak, persoalan harta dan segala macam. Pokoknya banyak masalah yang saya hadapi saat ini. Lalu bagaimana caranya
agar hati saya ini tenang dan tentram untuk menghadapi persoalan yang seperti itu. Bapak-bapak dan ibu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah. Di antara untuk membuat hati kita ini tenang dan tentram, sehingga semua persoalan dan masalah itu bisa kita atasi dengan baik. Satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, kalau kamu ingin jiwa kamu itu tenang, hati kamu itu tentram, kuncinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Rasulullah menganjurkan kepada kita agar setelah selesai sholat itu kita berzikir. Ini terkadang kita kan tidak, apalagi besok hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam di depan, ini satu yang kedua sampai ke belakang udah habis itu. Terkadang yang di depan ini pun tinggal paling 10 orang. Yang lain mana sudah berangkat. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita agar selesai sholat itu kita berzikir. Sebab apa? Tujuannya adalah agar supaya jiwa kita ini tenang dan tentram. Semua persoalan masalah dalam hidup bisa kita atasi. Yang kedua, untuk membuat jiwa hati kita ini supaya tenang dan tentram. Tadi saya bacakan ayatnya untuk saudara-saudara. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan baca Quran terlebih di bulan Ramadan ini. Kalau bisa kita usahakan setelah selesai sholat itu kita upayakan supaya kita bisa membaca Al-Quran. Saya tanya ibu, kira-kira ibu yang di belakang mana lebih sering buka YouTube dari baca Quran? YouTube dari baca Quran. Kita pulang dari masjid kadang pegang HP, lihat YouTube. Apalagi sekarang kami yang laki-laki ini disebabkan Israel ditolak oleh Indonesia untuk bertanding di Indonesia, yang pada akhirnya apa? Tidak jadi tuan rumah Indonesia Piala Dunia U20. Kita baca tuh, padahal kalau kita lihat YouTube, kita lihat segala macam yang ada di HP itu tidak akan membuat kita berpahala. Bisa saja mendatangkan dosa. Tapi kalau Al-Quran itu yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kata Rasul, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Setiap satu huruf kita baca dari Al-Quran, Allah berikan nilai pahala 10. Berarti kalau kita baca Alif Lam Mim, kita sudah pahala 30. Tapi jangan salah pengertian. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca Alif Lam Mim, Surahul Azim, dan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita baca Al-Quran itu dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, usahakan di bulan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih kita bisa mendapatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita bisa, pasti jiwa kita ini tenang dan tentram. Semua persoalan dan masalah yang ada di dalam hidup akan bisa kita atasi dengan baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, golongan manusia yang kedua yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah layinin. Layinin itu artinya adalah orang yang bersapanya lembut, perbuatannya disenangi orang lain. Makanya kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tersinggung, apalagi dengan jiran atau tetangga kita. Bapak dan Ibu, Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jamrahu." Kalau kamu menganggap bahwa kamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, muliakan jiran atau tetangga. Banyak kita lihat hadis Rasulullah yang menjelaskan apabila kita tidak baik dengan tetangga, jangan jarang masuk surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium harum surga tidak akan bisa kita nikmati dari akhirat. Akibat apa? Kita tidak baik dengan jiran atau tetangga. Terkadang Bapak Ibu, persoalan kecil sehingga kita tidak berusaha dengan jiran. Masalah ayam saja terkadang kita bisa bertengkar dengan tetangga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita yang pada malam hari ini ingin diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka,
maka usahakan lisan atau lidah kita ini bertutur sapa yang lemah lembut kepada orang lain, tetangga, jiran, sanak famili, apalagi dengan keluarga terdekat kita. Dua. Yang ketiga, golongan manusia yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka adalah qaribin. Qaribin itu artinya adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan manusia. Kalau dekat dengan Allah caranya adalah beribadah, sholat tahajud, sholat isya, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat sunnah yang lain. Itu adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan manusia seperti apa? Bersilaturahim. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada sesama manusia dengan menjalin silaturahim. Makanya Bapak Ibu jangan sampai terputus hubungan silaturahim kita. Sebab apa kata Rasul, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang terputus hubungan silaturahim. Andai kata kita yang hadir pada malam hari ini masih ada yang tidak tegur sapa dengan orang lain, apakah sanak famili, apakah jiran atau tetangga, atau mungkin dengan rekan bisnis kita sudah 1 tahun bahkan sudah 2 tahun tidak tegur sapa, hati-hati. Kalau meninggal tidak ada cerita masuk neraka, kedua-duanya masuk neraka. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita harus berjiwa besar. Andai kata kita yang bersalah kepada orang lain, maka kita terlebih dahulu minta maaf. Kalau orang tersebut tidak mau minta maaf, sudah setiap tahun kita tidak tegur sapa, padahal dia yang bersalah. Kita tunggu-tunggu supaya dia datang ke rumah meminta maaf. Ternyata dia tidak mau minta maaf kepada kita, tapi kita yang duluan datang kepadanya memberikan maaf padahal dia bersalah. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu akan mudah dihisab Allah di akhirat. Orang yang bersalah, dia hutang duit sama kita sudah sekian tahun tak juga dibayar, diposting ulang lagi di Facebook. Kalau tidak dibayar, kawas ya, nanti aku akan viralkan wajahnya. Sekarang kan modelnya seperti itu. Dia beli handphone tak juga dibayar. Sudah 1 minggu ya lewat ini. Kalau tidak besti, pakai besti pula itu. Kalau tidak besti bayar, aku akan viralkan wajahnya. Akhirnya gara-gara itu putus hubungan silaturahim. Tidak tegur sapa. Kata Rasulullah, kalau meninggal dua-duanya tidak masuk ke dalam neraka. Kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Yang memutuskan dan yang terputus hubungan silaturahim, kedua-duanya masuk neraka. Tapi siapa di antaranya yang berjiwa besar memberikan maaf, maka orang tersebut akan mudah bisa oleh Allah di akhirat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jangan sampai terputus hubungan silaturahim kita dengan orang lain. Yang keempat, orang yang diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah sahlin. Sahlin itu artinya adalah orang yang meringankan beban orang lain. Contoh, tetangga kita ada yang lemah, kehidupannya sangat sulit sekali. Di bulan Ramadan ini jangankan membelikan baju baru untuk anak-anaknya, untuk makan biasanya susah. Tapi kita tiba hati melihatnya. Kita setiap hari pergi ke pasar Ramadan bisa beli makanan dan segala macam. Lalu kita kasihan melihat tetangga. Begitu kita pulang, kita antarkan sebuah hadiah dari makan yang kita beli. Luar biasa pahala. Atau nanti pas mulai Ramadan, dia belum juga beli baju baru untuk anak-anaknya. Sementara anak sudah berkata kepada ayah dan ibunya, Bu, tuh teman aku sudah beli baju baru. Aku kapan lagi? Aku sudah malu dengan teman-temanku ya. Mereka sudah beli baju baru, puasa, beli baju, tapi aku belum ada lagi. Mendengar kata-kata anak yang seperti itu tersentuh hati kita, bahkan meneteskan air mata. Lalu sebagian uang yang kita miliki tersebut kita serahkan kepada orang tuanya. Pak, Bu, beli pakaian anak ibu. Maka orang-orang yang seperti itu luar biasa pahala yang Allah berikan. Orang-orang
orang yang mau meringankan beban orang yang dalam keadaan susah, dijamin oleh Rasulullah jasanya akan masuk ke dalam api neraka. Nah, kira-kira siapa di antara kita orang yang seperti itu? Nah, oleh sebab itu usahakan 4 golongan manusia yang diharapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang hatinya tidak pernah resah dan gelisah, apalagi galau. Yang kedua adalah tutur sapanya baik, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, kemudian tidak pernah mengucilkan orang lain. Yang ketiga adalah dia dekat dengan Allah dengan cara beribadah dan dekat dengan manusia dengan cara bersilaturahmi. Yang keempat adalah dia ringankan beban orang-orang yang dalam keadaan susah. Apalagi kita yang sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat, silakan mengeluarkan zakat secepatnya. Boleh Bapak Ibu, mulai saat ini kita keluarkan zakat. Orang yang lemah, fakir miskin, ayo kita senangkan hati mereka. Nah, dalam masalah zakat ini mungkin bisa kita kumpulkan di masjid, kemudian setelah itu dikumpulkan oleh amil, serahkanlah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Zakat itu harta yang kita berikan kepada mereka, duit. Jangan supermi, tidak kita jumpai waktu. Supermi yang kita belikan kita serahkan kepada orang kaya, orang miskin. Sama itu. Yang terkadang zakat sudah kita kumpulkan, belikan mie, belikan minyak goreng, belikan telur. Bukan seperti itu. Alangkah baiknya sebelum hari raya Idul Fitri nanti sekitar 2 hari atau 1 hari lagi sudah terkumpul zakat di sini, kita serahkan kepada orang-orang yang lemah, fakir dan miskin. Senang hati mereka, kemudian mereka pergi ke pasar, belikan baju baru untuk anaknya. Anaknya pun senang. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada bapak ibu yang mengeluarkan zakat. Disebabkan apa? Bisa menyenangkan hati adik orang yang lemah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah termasuk orang-orang yang akan diharapkan Allah masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.